ما أريد كل شي بس أنا مو راسي بارد أني من هسه بحياتي ما عندي ولا واحد قلبي مريض كل شي. Insya Allah pada subuh sekarang membahas tentang fikih persahabatan atau fikih pertemanan, di mana ada beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa di sisi lain persahabatan dan pertemanan itu sangat diperlukan sekali. Kemudian ada juga ayat Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa seseorang bisa celaka akibat pertemanannya. Jadi seperti ada kontroversi atau adanya tahzir terkait pertemanan. Dengan kata lain, pertemanan itu bisa menjadi dua ujung tombak. Bisa menjadi dua sisi mata yang dimana bisa bersifat manfaat bagi kita, bisa juga berakibat keruksakan atau mafsadat bagi kita. Banyak hadis-hadis diantaranya yang sudah saya posting di Facebook terkait nanti pada hari kiamat akan ada suatu golongan di mana golongan ini merasa bersedih sekali. Kemudian dengan kesedihannya itu diungkapkan pada hari kiamat, ya Allah, betapa aku sangat menyesalnya ketika di dunia tidak berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini di antara kutipan salah satu ayat Al-Quran di mana ada golongan yang merasa kecewa sekali, ada golongan di mana golongan ini sangat menyesal sekali ketika mensia-siakan persahabatan dengan orang-orang soleh, atau orang tersebut tidak mau berteman dengan orang-orang yang soleh, sehingga di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan betapa ruginya terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan ketika di dunia memilih persahabatan yang soleh atau memiliki sahabat yang soleh atau solehah. Ihwatu iman rahimakumullah. Kemudian terdapat juga hadis-hadis yang mengungkapkan tentang pentingnya memiliki persahabatan atau sahabat yang soleh, di mana nanti saya akan kaji sebuah hadis. Hadis ini menerangkan tentang adanya persahabatan yang sangat erat sekali waktu di dunianya. Kemudian di antara persahabatan ini, kata Rasulullah SAW, salah satu sahabatnya itu ada yang masuk neraka. Kemudian salah satu sahabatnya ada juga yang masuk surga. Setelah itu, sahabat yang masuk surga itu diizinkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah terkait sahabatnya yang masuk ke dalam api neraka. Kemudian sahabat tersebut meminta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan itu adalah temanku waktu di dunia. Sekarang temanku berada di neraka. Sedangkan aku waktu di dunia sholat bersamanya, berbuat baik bersamanya, ibadah bersamanya, aku berbuat kebaikan, beribadah bersamanya. Oleh sebab itu, maka keluarkanlah sahabatku itu di dalam api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan memberikan syafaat, wasilah syafaat dari sahabatnya itu. Kemudian singkat cerita atau singkat hadis itu mengungkapkan bahwa sahabat yang masuk neraka itu diberikan syafaat melalui wasilah sahabatnya yang soleh yang masuk surga. Kemudian fayakhruju, mereka dikeluarkan minan nari, dari api neraka. Ihwatu iman rahimakumullah, ini gambaran nanti saya akan bahas secara detail hadisnya terkait sahabat yang masuk neraka diizinkan oleh Allah untuk diberikan syafaat oleh sahabatnya yang masuk surga. Ini adalah pentingnya kita memiliki sahabat yang soleh. Di dalam hadis-hadis yang lain kan disebutkan, ketika Allah bermaksud
ingin memberikan kebaikan kepada kita, maka Allah akan memberikan sahabat yang terbaik kepada kita. Nah, ini pun nanti akan saya bahas khusus tentang keutamaan-keutamaan sahabat atau keutamaan-keutamaan pertemanan kita dengan pertemanan orang-orang yang soleh atau solehah.